Halo teman-teman, kenalin aku Rio. Aku perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan apa sih artinya pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. Seperti namanya, pengaruh sosial amat kuat dan pervasif terhadap individu. Begitu kuatnya sehingga orang yang berusaha mempertahankan kontrol atas dirinya dalam mengalami penderitaan luar biasa karena ia tidak dapat membebaskan dirinya dari lingkungan yang membelenggu. Sekuat apapun seorang individu, ternyata tidak bisa menolak pengaruh sosial dari lingkungannya. Sebaliknya, ia dipengaruhi oleh lingkungan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Seringkali, perilaku kita dipengaruhi oleh permintaan langsung orang lain. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pengaruh sosial yang disebut dengan pemenuhan keinginan atau compliance. Contoh nih, pengaruh sosial dalam bentuk compliance itu ketika ada temen yang lagi pengen minjem duit, terus kayak sales gitu nawarin barang. Nah, kita kan dihadapkan sama kedua pilihan tuh, apakah kita mau mengiyakan atau menolak. Tapi seringkali kita lebih sering mengiyakan. Nah, compliance ini punya prinsip dasar. Salah satu prinsip dasarnya itu yang diobservasi oleh Cialdini, yaitu pertemanan dan rasa suka. Pada umumnya, kita akan lebih bersedia memenuhi permintaan dari teman atau orang-orang yang kita sukai daripada orang asing. Ada banyak contoh-contoh yang ada dalam makalah seperti komitmen dan konsistensi. Komitmen akan menyebabkan kita lebih bersedia memenuhi permintaan mengenai tingkah laku dan konsisten dengan posisi atau tindakan tersebut daripada permintaan yang tidak konsisten. Kemudian contoh lain adalah kelangkaan. Pada umumnya kita menghargai dan berusaha untuk mempertahankan hasil atau objek yang langka. Contoh lain adalah timbal balik atau resiprositas. Kita umumnya lebih bersedia dalam memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan atau mudah bagi kita daripada seorang yang tidak pernah melakukannya. Kalau kita tadi ngomongin soal prinsip, maka kali ini kita akan ngomongin soal teknik. Beberapa contoh teknik itu seperti ingratiation. Ingratiation adalah suatu teknik di mana kita berusaha membuat orang lain menyukai kita agar kemudian mau mengubah tingkah lakunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian foot in the door teknik, suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon mulai dengan permintaan yang kecil dan kemudian permintaan ini disetujui meningkat ke permintaan lain yang lebih besar. Kemudian adalah kepatuhan yang merusak. Menurut Stanford Milgram, ia melakukan studi tentang konflik antara kepatuhan terhadap atasan dan hubungannya dengan kesadaran individu. Salah satu penyebab kepatuhan yang merusak itu adalah orang-orang yang berkuasa membebaskan orang-orang yang patuh dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Misalnya saya hanya menjalankan perintah, seringkali dijadikan alasan bila sesuatu buruk terjadi. Orang-orang yang berkuasa seringkali memiliki tanda atau rencana nyata yang menunjukkan status mereka. Hal ini menimbulkan norma patuhilah orang yang memegang kendali. Norma ini adalah norma yang kuat dan bila kita dihadapkan dengannya, sebagian besar orang merasa sulit untuk tidak mematuhinya. Itu aja pemaparan materi dari kelompok kami, teman-teman. Kalau mungkin ada banyak kesalahan kata maupun materi, kami minta maaf. Terima kasih.